Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di kesempatan di malam yang berbahagia ini kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan yang baru 1 Zulqa'dah tahun 1445 Hijriah, bertepatan tanggal 8 Mei 2024 Masehi. Berarti setelah Ramadan, Syawal pun berlalu, menunjukkan kepada kita betapa singkatnya, betapa lekasnya, betapa cepatnya waktu berlalu. Namun yang ingin kita tekankan bahwasanya Zulqa'dah, Zulhijjah dan Al-Muharram adalah di antara bulan-bulan haram. Itu berturut-turut. Adapun terpisah adalah bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Jadi sesungguhnya bilangan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Sejak itulah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dan diantaranya terdapat bulan haram. Dan di bulan-bulan ini sudah mulai kita melihat berita, mendengar berita, mempersaksikan di media saudara-saudari kita yang menjadi duyufur rahman, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, menunaikan ibadah haji, rukun Islam yang kelima. Dan alangkah berbahagianya wajah yang apabila kita ikut mengantarnya. Seperti di kota kita Pekanbaru, kita akan mengantarnya biasanya di Kemenak Kota, di Jalan Rambutan. Maka tangisan terharu kita bagaimana mereka berpamitan. Begitu juga terharunya orang yang berangkat dan orang yang ditinggalkan. Adapun orang yang ditinggalkan hadir di dalam hatinya untuk segera juga menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit mengenai bulan haram, dan di sini dijelaskan fala tazlimu fihinna anfusakum ila akhir ayat. Jadi jangan kita menzalimi, jangan berbuat zalim terhadap diri kita di bulan haram. Itu di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram dan bulan Rajab. Bahkan orang-orang Arab jahiliyah dahulu mereka tidak berperang di bulan-bulan haram. Di bulan Zulqa'dah mereka ingin ziarah untuk melakukan haji. Kemudian di bulan Al-Muharram, di bulan Zulhijjah manasik haji, ibadah haji. Dan di bulan Muharram mereka aman di jalan untuk kembali ke negerinya masing-masing. Begitulah bagaimana keadaan orang-orang memuliakan di zaman dahulu, sudah dimuliakan bulan-bulan haram tersebut. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din rahimakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita di membahas matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dan alhamdulillah di 20 poin telah kita selesaikan di dalam 7 kali pertemuan kita. Dan insyaallah malam ini adalah pertemuan yang ke-8. Kita masuk ke poin yang ke-21 insyaallah. Baik, tafadhal. Iqra.
Taib. Qala al-muallif rahimallahu taala, jadi kalau kita membacakan matan kita sebutkan nama penulisnya atau berkata Abu Ja'far At-Tahawi rahimallahu taala. Jadi kita mendoakan agar kita mendapatkan keberkahan dan yang menulis juga mendapatkan pahala karena kita doakan rahimallahu taala. Jadi begitulah yang kita dengar langsung bagaimana para ulama. Misalnya mereka membahas kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala bab ini kada wa kada. Hadatsana fulan, lalu menyebutkan hadisnya. Begitu juga kalau tidak bahasa Indonesia saja, berkata penulis semoga Allah merahmatinya, lahu ma'na rububiyyati. Jadi seperti itu nanti membacakannya. Lahu ma'na rububiyyati wala marbub wa ma'na al-khaliqi wala makhluq. Jadi di sini muallif Abu Ja'far At-Tahawi rahimallahu taala menyebutkan di poin selanjutnya. Ini masih mengenai rukun iman. Jadi sampai poin yang ke-40 itu masih rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rububiyah. Semenjak makhluk yang bertuhan yang bertuhan belum ada. Jadi sebelum ada makhluk, Allah Subhanahu wa taala sudah ada sifat rububiyah baginya dan memiliki sifat mencipta sebelum ada ciptaan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah ada sejak zaman azali, sejak zaman sebelum adanya makhluk, Allah Subhanahu wa taala sudah memiliki sifat tersebut. Itu sifat rububiyah, sifat khaliq, yaitu yang maha pencipta. Sebenarnya di poin yang sebelumnya, yaitu di poin yang ke-19, itu sudah kita bahas. Laisa ba'dal khalqil istafadas mal al-khaliq. Bukan setelah menciptakan makhluk Allah mendapat nama khaliq. Jadi sebelum Allah mencipta sudah ada sifat itu, nama itu bagi Allah, al-khaliq. Begitu juga dengan al-bari. Al-bari wala bi ihdatil bariyah istafada asma al-bari. Al-bari. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya ada al-bari. Fathul Bari. Jadi kita mengetahui itu maksudnya adalah Maha Pencipta. Jadi untuk Maha Pencipta ini ada beberapa sifat Allah yang kita ketahui namanya. Yang pertama yang Al-Khaliq, kita mengetahui yang Maha Pencipta. Al-Bari sama juga. Kemudian ada yang lainnya, Fatir, Al-Fatiris samawati war. Kemudian Badi'us samawati wal ard. Kemudian yang lainnya seperti ya itu yang kita ketahui, mungkin ada yang lainnya. Jadi itu sama-sama artinya Maha Pencipta, yang semuanya itu berbeda. Ini maksudnya untuk apa, ini maksudnya untuk apa. Adapun Badi'us samawati wal ard, kita teringat akan penjelasan dari Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimallahu taala ketika ada ayat Badi'us samawati wal ard. Awalnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tidak mengetahui apa itu Badi'. Lalu terdengarlah suatu saat olehnya pertengkaran antara orang Badui yang mereka bertengkar siapa yang memiliki, waktu itu tidak salah kolam atau apa, air, siapa yang memilikinya. Lalu dia bertengkar sehingga salah seorang dari mereka berdua mengatakan bahwa dia badi'nya, bahwa dialah yang pertama yang memilikinya. Lalu dari situ maka jelaslah bahwasanya badi' itu penciptaan yang sebelumnya belum ada contohnya. Contohnya penciptaan langit dan bumi, belum ada contoh sebelumnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakannya. Langit dan bumi, sebelum adanya langit dan bumi belum ada contohnya. Berbeda dengan lahirnya anak cucu Adam yang sebelumnya sudah ada. Itu berarti ada contoh sebelumnya dengan lahirnya. Berbeda dengan yang diciptakan Adam pertama, itu belum ada contoh sebelumnya. Kita titik beratkan di pembahasan ini yang dibawakan oleh mu'alif al-khaliq. Al-khaliq yaitu yang menetapkan bentuk atau ukuran sesuatu
yang hendak dia ciptakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan bentuknya, Khaliq, dan ukurannya. Dan kita mengetahui bagaimana bentuk yang kita saja manusia berbeda-beda wajahnya. Kemudian ukurannya berbeda juga, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk dan segala macamnya. Warna kulitnya berbeda juga. Itulah Allah Subhanahu wa taala sebagai Khaliq. Di Allah Subhanahu wa taala menciptakan segalanya, semuanya berbeda-beda, baik itu tumbuh-tumbuhan, hewan, dan segala sesuatu di muka bumi ini kita perhatikan berbeda-beda. Yang paling mudah kita memahaminya adalah bagi diri kita sendiri, manusia. Orang yang rasnya berbeda, negaranya berbeda. Bagaimana orang Eropa kita ketahui dengan postur tubuhnya, bagaimana orang Asia, orang Indonesia, bahasa pun berbeda-beda. Itu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 14. Allah Subhanahu wa taala fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan sebaik-baik ciptaannya. Kemudian Al-Khaliq itu ada juga yang menjelaskan maknanya yang menciptakan sesuatu sesuai dengan contoh yang tidak ada yang mendahuluinya. Jadi ada yang mengungkapkan seperti itu. Ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar. Dalam surah Az-Zumar ayat 6. Mungkin bisa dilihat dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-6. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya, khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa. Awalnya Adam alaihissalam itu diciptakan satu, kemudian tsumma ja'ala minha zaujaha, kemudian Allah menjadikan padanya pasangannya, istrinya, yaitu Hawa. Wa anzalakum minal an'ami thamaniyata azwaj, dan menurunkan kepadamu hewan ternak dengan pasang-pasangannya sebanyak 8 pasangan hewan ternaknya. Ini kalau ingin tahu, lihat tafsirnya, apa maksudnya 8 pasangan hewan ternak. Apakah itu onta, apakah itu sapi, apakah itu kambing? Coba dilihat kembali. Kemudian yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin thalath. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kamu dari perut ibumu. Jadi di sini disebutkan sesudah penciptaan tiga kegelapan. Disebutkan oleh Hafiz Ibnu Katsir 3 kegelapan di sini. Yang pertama kegelapan rahim ibu, yang kedua kegelapan ari-ari yang untuk melindungi bayi, yang ketiga kegelapan perut ibu. Itu 3 kegelapan yang dimaksud dalam ayat ini. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk, itulah Rabbmu dan dia memiliki kerajaan. La ilaha illahu fa anna tusrafun. Tidak ada Rabb, ilah yang berhak disembah selain dia, maka bagaimana kamu dapat berpaling? Itu berpaling dari penyembahannya tertentu, mentauhidkannya. Jadi sudah dijelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencipta yang sebelumnya tidak ada, juga bisa mencipta yang sebelumnya ada. Apalagi mudah bagi Allah menciptakan yang belum ada, apalagi membangkitkan kembali di akhirat. Orang-orang kafir Quraisy ketika di zaman dahulu, ketika Al-Quran Nabi SAW menjelaskan tentang akhirat, orang yang sudah meninggal dibangkitkan kembali, utuh kembali, maka dia, bagaimana mungkin orang yang telah jadi tulang belulang bangkit kembali? Maka dijelaskan, kita lupa ayatnya, yang maknanya bahwasanya jangankan untuk membangkitkan
Menciptakan yang belum saja mudah bagi Allah, apalagi yang sudah pernah Allah ciptakan lalu dibangkitkan kembali, tentu itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa fiha nukhrijukum taratan ukhra, dalam surat Toha. Jadi dari tanah itu diciptakan, dari ke tanah itu dikembalikan, dan dari tanah itu akan dibangkitkan di yaumil mahsyar. Ikhwani fiddin rahimanikumullah, itu mengenai khaliq. Taib, adapun Rabb di sini, kan di sini disebutkan Allah memiliki sifat rububiyah. Kita kupas sedikit, tentu sedikit, tidak terlalu panjang lebar, yang penting kita memahaminya. Pertama, makna Rabb secara bahasa, Rabb itu menguasai, menciptakan, jadi mudabbir, khaliq, semuanya. Yang memberi rezeki, ar-razzaq, itu termasuk makna Rabb. Memiliki juga zat yang memperbaiki, zat yang mengurus sesuatu. Jadi itu sifat rububiyah yang secara bahasa kita ketahui, itu rububiyah. Jadi maknanya kalau kita ambil terjemahan bahasa Indonesia itu terlalu miskin. Tuhan, misalnya alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Tuhan semesta alam, itu miskin sekali pemahaman kalau seseorang ingin memperdalam dari segi bahasanya. Tuhan, makna dari bahasa Sangsekerta Tuhan, dan kalau dibaca banyak-banyak beda lagi bunyinya, Tuhan tu, lain lagi. Jadi tidak cocok pengalihan bahasanya dengan Tuhan. Tapi begitulah di bahasa Indonesia. Tapi kalau kita lihat terjemahan yang asatizah kita atau penerbit-penerbit yang kita ketahui seperti Pustaka Imam Syafi'i dan yang lainnya, itu biasanya dengan Rabb, ada Rabbnya, tidak menggunakan Tuhan. Rabb semesta alam, karena maknanya yang tadi yang mencakup luas keseluruhannya, itulah rububiyah. Dan sifat rububiyah, sifat khaliq, sifat apalagi al-bari, sifat badi', sifat fatir, itu sudah ada bagi Allah di zaman azali. Ini yang dimaksudkan di dalam poin ini. Jadi walaupun Allah belum mencipta sama sekali, tetapi sifat itu, nama itu sudah ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Di mana poin sebelumnya telah kita jelaskan, bukankah Allah itu disebutkan khaliq setelah dia menciptakan makhluk? Tidak ada makhluk, Allah tetap al-khaliq. Itu maksud dari pembahasan ini. Taib. Kemudian adapun makna yang secara luas ini dijelaskan banyak oleh para ulama kita tentang makna Rabb, seperti Ibnu Athir, kemudian Ibnu Jarir At-Tabari, sebagaimana dinukilkan oleh Tafsir Ibnu Katsir. Jadi kalau kita membaca Tafsir Ibnu Katsir itu, dia sering menukilkan berkata Ibnu Jarir atau Abu Ja'far, itu sama Abu Ja'far At-Tabari, karena dia, kalau bahasa kita apa namanya, terinfluence, influence namanya, terpengaruh, itu apa namanya, bahasa zaman sekarang, influencer, apa namanya itu, terpengaruh. Jadi Al-Hafiz Ibnu Katsir terpengaruh dengan Tafsir At-Tabari, dan beliau menukilkan pendapat Imam At-Tabari di dalam tafsirnya. Jadi Tafsir At-Tabari tafsir yang paling lengkap, itu kesepakatan ulama, tafsir yang paling lengkap, karena beliau menafsirkan dengan bil ma'thur, ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan ulama. Yang paling banyak itu istilahnya dia menukilkan yang paling yang membuat kita tercengang adalah bagaimana pendapat Mujahid. Mujahid belajar kepada Abdullah bin Abbas. Kita mengetahui Mujahid dari golongan tabi'in, belajar kepada Abdullah bin Abbas 3 kali khatam. 3 kali khatam maksudnya dia belajar mulai dari Al-Fatihah sampai Anas, itu 3 kali khatam. Bismillahirrahmanirrahim, lalu dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas, dicatat oleh Mujahid. Alhamdulillahirabbil alamin, dijelaskan oleh Abdullah sampai minal jinnati wan nas, sampai ayat terakhir dalam surah An-Nas, itu 3 kali. 3 kali putaran, Masya Allah. 3 kali tamat belajar tafsir. Jadi bukan sekali.
dan kita ketahui yang viral sekarang, ada orang merubah makna asy'ara dengan yang artinya penyair dengan pemusik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah. Musibah bagaimana di zaman kita yang kita hidup di sini, yang sebelumnya apabila kita nukil Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu alih tafsir dari generasi sahabat Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdullah bin Abbas dan yang lainnya, kemudian para tabi'in, Mujahid, Qatadah, Hasan al-Basri dan yang lain-lainnya, sampai di zaman kita belum ada yang mengatakan bahwa asy-syu'ara itu pemusik. Lalu di tahun 1445 Hijriah ada orang yang mengatakan itu pemusik. Dari mana? Apakah Jibril turun kepadanya? La haula wala quwata illa billah. Itulah gunanya bagaimana sesuatu kebenaran haruslah kita pelajari. Jadi kalau seandainya kita mempelajari kebenaran, maka kebatilan itu akan otomatis terdeteksi. Kita mengetahui bahwa asy-syu'ara ini begini. Lalu ada yang mengatakan begini, otomatis ini tidak ada di dalam agama ini. Lalu harus kita yakini bahwasanya kitabullah, alhamdulillah, jangan khawatir kita. Apapun titiknya, barisnya itu akan Allah yang menjaga, apalagi maknanya yang segala macamnya. Dalam surah Al-Hijr Allah tabaraka wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Jadi sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr ini, Al-Qur'an ini, dan kami yang menjaganya. Allah yang akan menjaganya. Allah sendiri yang akan, ada orang yang memalingkan maknanya, Allah akan utus orang-orang untuk menjelaskan kebenaran yang hak itu. Penjaganya itu sudah mulai diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus, tidak ada lagi jin-jin itu ada tempat duduknya di langit. Karena sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, itu mereka ada tempat duduk, tempat nongkrong bahasa kita di langit. Sebagaimana jin sendiri menjelaskan di dalam surah Jin, di mana jin menjelaskan yang bunyinya wa anna kunna naqudu minha maqa'ida lis-sam'. Jadi dulu mereka dan sesungguhnya kami dahulu duduk-duduk di langit. Itu sebelum Nabi SAW diutus. Lalu setelah Nabi SAW diutus, maka tidak boleh lagi. Seandainya mereka ingin pergi ke langit, maka ada bintang berapi akan menembaknya, akan dilemparkan kepada mereka, sehingga tidak ada berita-berita yang mereka curi dari langit lagi sejak Nabi. Itu makanya sudah dijaga Al-Qur'an itu, wahyu itu tidak dapat oleh jin atau makhluk-makhluk yang ingin mencurinya. Lalu dijaga oleh Nabi SAW dan ulama-ulama dan penghafal-hafal Al-Quran sampai akhir zaman. Jadi jangan khawatir kita, Allah yang akan menjaga firman-Nya. Baik. Kemudian tentang pembahasan tadi, kita ambil saja yang mengenai Rabb, itu ungkapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwasanya Rabb adalah zat yang maha kuasa. Rabb adalah zat yang maha kuasa, yang maha pencipta, yang maha pembentuk rupa, yang maha hidup lagi berdiri sendiri, dan yang menegakkan urusan makhluk. Jadi banyak nih, yang maha pemberi rezeki, yang maha pemberi nikmat, yang maha pemurah, ini banyak sekali. Yang memberikan manfaat, yang menolak mudarat, yang mendahulukan, yang mengakhirkan, yang memberi petunjuk, dan yang menyesatkan, yang sesuai dengan yang Dia kehendaki, sesuai dengan hikmahnya. Jadi ada yang Allah beri petunjuk, ada yang Allah sesatkan, itu sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Yang menganugerahkan kebahagiaan dan kesengsaraan sesuai dengan yang dikehendakinya, yang memuliakan dan yang menghinakan sesuai yang dikehendakinya. Jadi itu rububiyah lainnya, yang semuanya itu mencakup rububiyah, yang menghidupkan, mematikan, yang semuanya itu rububiyah. Jadi maknanya lengkap, rububiyah, Rabb. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditekankan tentang Rabb ini beberapa ayat yang kita ketahui.
Seperti dalam surah Al-An'am, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Atau di ayat yang lain, di ayat sesudahnya Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, "Qul aghairallahi abghi rabba wa huwa rabba kulli syai'." Apakah layak bagiku untuk mencari Rabb selainnya sementara dia adalah Rabb segala sesuatu? Di dalam surat Shad Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang Rabb ini. Penekanan Rabb yang kita bahas di kesempatan ini, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Jadi dialah Rabb langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Ghaffar dan maha pengampun. Kemudian dalam surat Yasin, perkataan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak kepada penduduk surga, salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada penghuni surga, salam. Jadi Allah mengucapkan perkataan dari Rabb yang maha penyayang. Kalau kita tidak hafal yang disebutkan tadi, mudah saja dalam surah Al-Fatihah ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu dia. Itu untuk menekankan dalil-dalil pada poin yang kita bahas di poin yang ke-21 ini. Kemudian mengenai Rabb ini pernah kita singgung. Ini kalau bagi yang ada bukunya yang mendapatkan atau PDF-nya, bisa dilihat makna Rabb, kita bahas di penjelasan tulisan, ada coretan seorang yang tidak apa-apanya, seorang yang lulusan teknik kimia, nanti bermasalah juga kan. Yang judulnya Allah Rabbku dan Rabbmu, itu dibahas tentang makna Rabb. Lalu kita nukilkan di situ bagaimana saking pahamnya orang-orang soleh atau para nabi dan rasul ketika dia berdoa kepada Allah menggunakan Rabb. Banyak kita jumpai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna rabbi habli minas salihin. Doa para nabi banyak menggunakan diawali Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka banyak. Atau di zikir pagi Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaq. Jadi makna Rabb ini sungguh maknanya yang agung. Sebelum kita belajar mungkin biasa saja Rabb Tuhan itu. Tapi kalau kita semakin gali lagi, maka betapa agungnya Allah tabaraka wa taala yang memiliki sifat rububiyah. Rabb. Ya Rabb, Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala yang kita menyembahnya setiap saat, yang kita memohon kepadanya, yang kita menghinakan diri kepadanya, semakin kita mengenalnya, semakin kokoh keimanan kita, semakin kuat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah lezatnya orang-orang yang seperti ini yang Allah beri petunjuk di dalam ibadahnya. Otomatis dia akan menjadi hamba, benar-benar menjadi hamba yang menghinakan dirinya ketika sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapati kenikmatan, kelezatan, keimanan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zikir pagi. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Jadi ini tentang makna Rabb. Jadi itu sudah ada walaupun Allah Subhanahu wa taala belum menciptakan makhluknya sejak zaman azali. Maksudnya zaman azali itu belum mencipta, belum ada langit dan bumi, yang apa yang diciptakan Allah itu sudah ada, itulah zaman azali yang kita maksud tersebut. Taib. Istamir. Sebagaimana Allah menyandang nama Maha menghidupkan yang telah mati, setelah Dia menghidupkan, Allah telah berhak menyandang nama ini sebelum menghidupkan mereka. Demikian pula Dia berhak menyandang nama yang Maha Pencipta sebelum menciptakan mereka. Oke, di poin yang ke-22 ini
maknanya sama di poin 19, 20, 21, cuman diambil dari arah yang lain. Imam Abu Ja'far At-Tahawi menjelaskan, wa kama, sebagaimana annahu muhil mauta ba'dama ahya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyandang nama, jadi Allah ada namanya Maha menghidupkan setelah mati, ba'da ma istahaqqa hadzal isma qabla ihyaihim. Allah telah berhak menyandang nama ini sebelum menghidupkan mereka. Jadi sebelum Allah menghidupkan mereka, Allah tetap hayyun. Ada nama itu bagi Allah. Jadi sebelum Allah menghidupkan baru ada nama hayyun, bukan seperti itu. Sebelum Allah menghidupkan makhluknya, Allah sudah ada menyandang nama itu hayyun. Ya hayyun, ya qayyum. Jadi sudah ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika tashaqqal ismal khaliqi qabla insya'ihim. Jadi di sini dijelaskan, demikian pula dia berhak menyandang nama yang Maha Pencipta sebelum menciptakan mereka. Kembali ke pembahasan 19. Jadi Allah itu tetap dia Maha Pencipta meskipun Allah belum mencipta. Itu maksudnya. Berbeda dengan makhluk. Berbeda dengan makhluk, seseorang itu tidak akan dikatakan dia dermawan atau dia murah senyum atau dia parabo, suka marah, setelah diketahui, setelah dia melakukan, dia pemarah, dia dermawan, dia suka senyum, baru kita ketahui. Tetapi bagi Allah, walaupun Allah belum menghidupkan, Allah belum menciptakan, tetapi Khaliq itu tetap ada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Sampai yang 27 itu sama itu. Lanjut. Dan segala sesuatu fakir atau butuh padanya. Wa kullu amrin alaihi yasir, dan segala perkara baginya adalah mudah. La yahtaju ila syai'in, Allah tidak butuh kepada sesuatu pun. Laisa kamitslihi syai', wa huwas samiul basir, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Taib. Ya, ini ada beberapa poin yang kita gabung karena dia masih berhubungan. Yang pertama yaitu di poin yang ke-23, dzalika bi annahu ala kulli syai'in qadir. Semua itu adalah karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah menjelaskan karena apa? Kenapa Allah disebutkan Hayyu sebelum dia menghidupkan? Kenapa Allah disebut Khaliq sebelum dia menciptakan? Kenapa Allah disebut Al-Bari sebelum dia menciptakan, sebelum ada bariyah, sebelum ada makhluk? Ulaika hum syarrul bariyah. Sebelum ada makhluk, Allah sudah ada nama Al-Bari, sudah ada sifat bari itu baginya. Karena apa? Ini penjelaskan oleh muallif di poin ini, dzalika bi annahu ala kulli syai'in qadir. Semua itu adalah karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 284, wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Perhatikan matan. Isi matan itu terkadang dia menukilkan ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis Nabi SAW. Adapun seandainya dia mengambil perkataan sendiri, itu mirip dengan nas. Seperti sini, dzalika bi annahu ala kulli syai'in qadir. Ada firman Allah, wallahu ala kulli syai'in qadir. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa kullu syai'in ilahi faqir. Dan segala sesuatu fakir, butuh kepadanya. Semua butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Jadi kita fakir di hadapan Allah, kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, adapun Allah tidak butuh kepada kita. Allah tidak butuh ibadah kita, tetapi kitalah yang butuh akan ibadah itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini telah kita jelaskan bagaimana orang-orang yang seandainya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, seandainya seseorang dikumpulkan seluruhnya mulai dari Adam sampai akhir zaman, jin dan manusia itu dikumpulkan dalam satu tanah lapang,
lalu dia tidak beribadah kepada Allah, memiliki hati yang paling bejat, kufur, tidak beriman kepada Allah, maka itu sedikit pun tidak mengurangi kekuasaan Allah, kemahamuliaan Allah. Begitu juga sebaliknya, seandainya hati mereka sama dengan makhluk Allah yang paling bertakwa, contohnya Nabi Muhammad SAW, sama seluruhnya dari mulai Adam sampai akhir zaman, maka itu tidak menambah keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu amrin alaihi yasir, dan segala perkara baginya adalah mudah. Kemudian la yahtaju ila syai', Allah tidak butuh kepada sesuatu pun. Jadi Allah tidak butuh kepada sesuatu pun. Adapun kenapa ada malaikat ditugaskan ini, kenapa malaikat ada tugas itu dan segala macamnya, itu membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu, dan itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Malaikat yang sangat besar, sangat kuat, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, malaikat pemikul aras itu saja yang 8 pemikul aras itu jarak bahu dengan daun telinganya sekian puluh ribu tahun perjalanan. Betapa besarnya malaikat. Dan Nabi SAW pernah melihat Jibril, bentuk aslinya yang memiliki lebih dari 600 sayap. Kalau kita lihat sayap burung hanya ada 2. Atau burung Garuda itu cuma 2 juga sayapnya, cuman bulu-bulunya yang banyak. Ini 600 sayapnya. Bagaimana bentuknya? Besarnya, yang menutupi ufuk, tetapi semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita bahas sedikit dalil yang dibawakan oleh pensyarah Al-Imam Abu Izzi Al-Hambali, inna zalzala sa'atin syai'un 'azim, dalam surah Al-Hajj. Kita diperintahkan oleh Allah sebelumnya bertakwa kepada Allah, sesungguhnya goncangan di hari kiamat itu sangatlah besar. Jadi Allah berkuasa dengan sesuatu, berkehendak dengan sesuatu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Yang mudah tadi, wa kullu amrin alaihi yasir, Allah Subhanahu wa taala mudah baginya semuanya. Dalam surat Yasin di ayat yang terakhir, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqulu lahu kun fayakun. Jadi jika sesungguhnya urusan itu, jika Allah mengendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan kun fayakun. Kemudian dalam surah Maryam, wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Jadi sungguh kami telah menciptakan engkau, sebelumnya engkau itu tidak ada. Jadi sebelumnya tidak ada, tidak disebut, tetapi Allah sudah menciptakan yang seperti itu. Sama dengan di ayat hal ataka ilal insanu hinum minad dahri lam yakun syai'am madzkura, dalam surah Al-Insan itu, apakah bukankah telah datang kepada manusia sesuatu waktu di masa itu yang mana belum ada sebutan namanya. Jadi manusia itu belum ada. Jadi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ini paling sudah lahir, apa anaknya, laki-laki apa perempuan, belum ada disebut, kita baru diberi namanya si Abdullah misalnya, oh Abdullah telah lahir, atau Zainab, oh Zainab sudah lahir, baru disebut. Awalnya belum disebut, belum ada penyebutan kita. Di sini ditekankan kembali oleh muallif, dibawakan, dan ini telah kita bahas di awal-awal di Musalla Maudhi'ul Ihsan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini telah kita bahas, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini kunci dari memahami sifat Allah Subhanahu wa taala. Harus kita pahami laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi firqah yang kita sebutkan sebelumnya di awal-awal pertemuan, baik itu Jahmiyah, baik itu Mu'tazilah, baik itu Khawarij dan yang lainnya, mereka tidak memakai ini laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang satu pun yang serupa dengannya. Lalu mereka serupakan sehingga mereka menolak semua sifat Allah. Tidak mungkin Allah sama dengan makhluknya, karena dia memahami menyamakan. Begitu juga sebagian dari Mu'attilah, maksudnya di situ ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang lain-lainnya, yang mereka menisbahkan diri ke Ahlus Sunnah,
bahwa sunnah jamaah itu mereka Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang lainnya. Tapi sebenarnya mereka tidak sesuai dengan akidah orang-orang soleh terdahulu. Adapun orang-orang soleh terdahulu menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tanpa ditaktil, tanpa ditahrif, tanpa ditakwil, tanpa ditasbih, tanpa ditamsil dan seterusnya, tanpa ditolak, tanpa diselewengkan maknanya, tanpa dipermisalkan, tanpa ditanyakan bagaimananya. Itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang memahami dengan tauhid. Ada lagi dengan secara tauhid, dia mengimani bahwa Allah memiliki sifat seperti ini, tetapi dia tidak memahami. Ya, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang menafsirkan alif lam mim. Itu Allah yang mengetahui maknanya. Jadi Allah istiwa, itu Allah yang mengetahui. Sementara akidah Ahlussunnah memahami bahwa istiwa adalah irtafa'a, bukan istaula tapi irtafa'a, tinggi, maksudnya di atas. Jadi itu kita pahami, maklum. Maka apabila itu kita sudah memahaminya, maka mudahlah bagi kita. Dan adapun nanti mengatakan mutasyabiha, mujassimah, itu sudah dari dulu. Ini barang lama. Jadi orang-orang ahlu sunnah dikatakan mujassimah, yang mengatakan Allah punya tubuh dan segala macamnya. Karena mereka meyakini bahwasanya bahwa kita menetapkan Allah mempunyai tangan, lalu sama dengan tangan kita. Dia mengatakan seperti itu, sama dengan makhluk, karena tidak ada kaidah ini. Tidak memahami ayat ini dalam surah Asy-Syura, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi ini yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang penting kita di dalam mempelajari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna, itu menambahkan keimanan. Alangkah bahagianya kita bisa menyembah zat yang maha agung, zat yang maha mulia, yang kita sandarkan segala harapan kita terhadapnya. Baik, mohon maaf jika ada kesalahan. Insyaallah akan kita lanjutkan poin-poin berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi jami'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.